Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Putri dari program studi Ilmu Kelautan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari bab 1 sampai dengan bab 6. Yang pertama ada materi. Materi mempunyai massa dan memerlukan ruangan. Massa merupakan ukuran yang menunjukkan kelembaman atau bertanya satu benda terhadap satu gaya yang bekerja pada benda tersebut. Massa juga merupakan ukuran yang menunjukkan jumlah materi yang menyusun benda tersebut. Satuan massa biasanya dalam bentuk gram. Massa berbeda dengan berat. Berat merupakan gaya yang bekerja pada satu benda yang bermassa dengan percepatan gravitasi atau biasa disebut dengan gaya gravitasi. Materi dapat dibedakan atau diklasifikasikan menjadi dua, yaitu zat tunggal atau zat murni dan juga zat campuran. Zat tunggal ini terbagi menjadi dua, yaitu unsur dan juga senyawa. Dan zat campuran juga terbagi dua. Yang pertama yaitu campuran yang bersifat homogen atau larutan, dan yang kedua campuran yang bersifat heterogen. Menurut Einstein, massa dapat berubah menjadi energi, atau sebaliknya. Energi merupakan penyebab utama terjadi perubahan materi. Perubahan materi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika atau perubahan fisik, yang dimana ini merupakan perubahan pada wujud atau penampilan fisik atau sifat fisik, tetapi identitas dasarnya atau sifat kimianya tetap. Perubahan fisika ini tidak menghasilkan zat lain, contohnya seperti lilin meleleh karena dipanaskan, air menguap, dan kayu yang dibuat menjadi bangku. Dan yang kedua yaitu perubahan kimia, yaitu perubahan pada identitas dasar atau sifat kimia sehingga materinya berbeda dengan materi semula. Perubahan kimia ini menghasilkan materi lain atau materi baru. Contohnya seperti lilin terbakar, kayu melapuk, dan besi berkarat. Sifat-sifat materi berdasar kaitannya dengan perubahan materi. Sifat-sifat materi dapat dibedakan menjadi sifat fisika atau sifat fisik, yaitu sifat yang berhubungan dengan penampilan fisik yang biasanya dapat diamati dari luar materi. Sifat fisik ini tidak menyebabkan terbentuknya zat lain, contohnya warna, bau, rasa, titik didih, dan massa jenis. Yang kedua yaitu sifat kimia, yaitu sifat khas yang menjadi identitas dasar materi yang dapat diamati di dalam materi tersebut. Sifat kimia ini berhubungan dengan perubahan menjadi zat lain atau menyebabkan terbentuknya zat lain, contohnya keelektronegatifan, kereaktifan, energi ionisasi, dan energi ikatan. Berdasarkan kaitannya dengan ukuran atau jumlah materi, sifat-sifat materi dapat dibedakan menjadi sifat ekstristik, yaitu sifat yang besarnya bergantung pada jumlah atau ukuran materi. Contohnya seperti massa, berat, dan volume. Dan yang kedua yaitu sifat intrinsik, yaitu sifat yang tidak bergantung pada jumlah atau ukuran materi. Contohnya seperti bau, warna, rasa, massa jenis, titik didih, dan sifat kimia. Materi yang kedua yaitu struktur atom. Pada struktur atom terdapat partikel penyusun atom. Yang pertama yaitu elektron, di mana elektron merupakan partikel yang bermuatan negatif. Dan yang kedua yaitu proton. Proton ini merupakan partikel yang bermuatan positif. Dan yang ketiga yaitu neutron. Neutron ini merupakan partikel netral. Selanjutnya yaitu perkembangan mengenai model atom. Nah, beberapa model atom yang paling penting untuk diingat. Yang pertama yaitu model atom menurut Dalton. Dalton menggambarkan atom sebagai bola pejal yang sangat kecil. Menurut Dalton, yang pertama yaitu atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur. Yang kedua, atom-atom dari unsur yang sama, sifat dan massanya sama. Sedangkan atom-atom dari unsur yang berbeda, sifat dan massanya juga berbeda. Yang ketiga yaitu dalam senyawa, atom-atom dari unsur yang berbeda melakukan ikatan kimia dengan perbandingan numetrik sederhana. Dan yang keempat, dalam reaksi atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Selanjutnya yaitu model atom Thomson. Menurut Thomson, atom merupakan bola pejal bermuatan positif yang di dalamnya terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif, sehingga secara keseluruhan atom muatannya netral.
Dan yang ketiga yaitu model atom Rutherford. Menurut Rutherford, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif. Inti atom dikelilingi elektron bermuatan negatif yang bergerak terus dengan lintasan yang disebut kulit atom. Dan yang ketiga yaitu yang keempat, model atom Niels Bohr. Menurut Bohr, elektron bergerak mengelilingi inti atom dengan lintasan yang merupakan tingkatan energi tertentu. Dan yang kelima yaitu model atom mekanika kuantum atau mekanika gelombang, yang dimana posisi dan momentum elektron dalam atom tidak dapat ditentukan atau diketahui dengan pasti atau asas ketidakpastian Heisenberg. Posisi elektron dalam atom ditentukan dari bilangan kuantumnya. Nah, yang pertama yaitu bilangan kuantum utama atau menunjukkan tingkat energi dari kulit atom. Dan yang kedua, bilangan kuantum azimut yang menunjukkan subtingkat energi atau subkulit. Dan yang ketiga yaitu bilangan kuantum magnetik yang menunjukkan orbital. Dan yang keempat, bilangan kuantum spin untuk membedakan dua elektron dalam sebuah orbital. Selanjutnya yaitu konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah penggambaran dari penyebaran elektron pada setiap orbital dalam suatu atom. Nah, konfigurasi elektron yang pertama yaitu ada aturan dari Aufbau. Dan yang kedua yaitu aturan dari Hahn. Materi yang ketiga yaitu tabel periodik unsur. Perkembangan tabel periodik unsur terbagi menjadi beberapa versi. Yang pertama yaitu menurut A.L. Lavoisier, di mana dia mengelompokkan unsur-unsur ke dalam kelompok unsur logam dan non-logam. Yang kedua menurut J. Dalton, di mana unsur yang berbeda massa atomnya juga berbeda. Yang ketiga menurut Begeer de Cancortus, di mana menurutnya unsur-unsur disusun secara periodik menurut penurunan massa atomnya pada sebuah badan silinder. Yang keempat yaitu menurut Moseley, di mana dia menyempurnakan tabel Mendeleev atau unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya atau jumlah protonnya. Dan yang kelima, tabel periodik bentuk panjang. Sekarang adalah perkembangan tabel periodik Mendeleev yang sudah disempurnakan oleh Moseley. Sifat-sifat dari periodik unsur yang pertama yaitu sifat logam, di mana unsur-unsur yang jumlah kulitnya sama atau dalam satu periode. Yang kedua, jari-jari atom atau jarak dari inti atom sampai elektron terluar. Yang ketiga yaitu jari-jari ion positif, di mana jari-jari atomnya atau jari-jari ion negatif adalah jari-jari atomnya. Yang keempat, energi ionisasi atau potensial ionisasi. Ini merupakan energi yang diperlukan atom berwujud gas untuk melepas elektron yang diikat paling lemah. Yang kelima yaitu afinitas elektron, di mana ini merupakan perubahan atau selisih energi jika atom netral berwujud gas menerima elektron. Yang keenam, keelektronegatifan, di mana ini kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron ke dalam pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Dan yang keenam yaitu sifat magnetik, di mana ini merupakan percobaan Stern-Gerlach atau interaksi antara atom-atom yang mempunyai elektron berpasangan dalam orbitalnya dengan modern magnet menyebabkan atom ditolak medan magnet atau diamagnetik. Materi yang keempat yaitu tata nama, di mana tata nama ini memiliki bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi menyatakan banyaknya elektron dari suatu atom yang terlibat dalam pembentukan ikatan. Bilangan oksidasi ini dikenal juga sebagai valensi. Bilangan oksidasi juga menunjukkan muatan suatu ion dalam senyawa. Bilangan oksidasi yang benar adalah yang sesuai dengan aturan yang terlebih dahulu dari 6 aturan berikut. Yang pertama yaitu atom atau unsur bebas bilangan oksidasinya yaitu 0. Yang kedua, dalam suatu molekul senyawa atau satuan rumus kimia, jumlah bilangan oksidasi semua atom adalah 0.
Sedangkan dalam sebuah ion, jumlah bilangan oksidasinya muatan ion. Yang ketiga adalah dalam senyawa, di mana logam alkali atau Ia bilangan oksidasinya yaitu +1, dan logam alkali tanah 2A bilangan oksidasinya +2. Yang keempat dalam senyawanya, bilangan oksidasi H yaitu +1 dan bilangan oksidasi F yaitu -1. Yang kelima yaitu dalam senyawanya bilangan oksidasi 0 sama dengan -2. Dan yang keenam dalam senyawanya biner dengan logam golongan 7A bilangan oksidasinya -1, golongan 6A bilangan oksidasinya -2, dan golongan 5A bilangan oksidasinya -3. Adapun penamaan-penamaan dalam tata nama, yang pertama yaitu penamaan senyawa biner ionik, yang kedua penamaan senyawa biner kovalen, yang ketiga penamaan senyawa garam, yang keempat penamaan senyawa garam asam, yang kelima penamaan senyawa garam basa, yang keenam penamaan senyawa garam rangkap, yang ketujuh penamaan senyawa garam kompleks dan kation. Selanjutnya yaitu adalah materi kelima, yaitu mengenai ikatan kimia. Ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik antara atom-atom sehingga atom-atom tersebut tetap berada bersama-sama dan terkombinasi dalam suatu senyawa. Ikatan antar atom dalam sebuah senyawa dapat berbentuk melalui serah terima elektron, kemudian terjadi gaya tarik elektronisasi antara ion positif dan ion negatif yang terbentuk atau terjadi ikatan ion. Atau dengan cara tarik-menarik, pasangan elektron yang digunakan bersama atau terjadi ikatan kovalen. Salah satu contoh ikatan kimia yang pertama yaitu ikatan ion. Contoh dari ikatan ion dalam NaCl terbentuk melalui gaya tarik elektrostik antara ion Na+ dan Cl. Selanjutnya, yang kedua yaitu kepolaran ikatan dan keelektronegatifan, di mana jenis ikatan dapat ditentukan dari selisih keelektronegatifan atau atom-atom yang berikatan. Yang ketiga yaitu penyimpangan aturan oktet, di mana pada atom yang memiliki elektron terluarnya ganjil dapat terjadi penyimpangan dari aturan oktet, yaitu setelah berikatan jumlah elektron terluarnya tidak 8 tetapi stabil. Nah, selanjutnya materi terakhir yaitu persamaan kimia. Persamaan kimia menggambarkan berlangsungnya reaksi. Arah reaksi disimbolkan dengan arah anak panah yang menggambarkan proses perubahan reaksi menjadi produk reaksi. Persamaan reaksi yang lengkap dituliskan wujud masing-masing zat dan koefisien reaksinya. Pada reaksi yang setara, koefisien reaksi dituliskan sesuai dengan perbandingannya, bilangan bulat yang sederhana dari masing-masing zat yang bereaksi dan yang dihasilkan dalam reaksi. Dengan demikian, maka jumlah atom-atom sebelum dan setelah reaksi juga akan sama dan sesuai dengan hukum kekekalan massa atau Lavoisier. Adapun macam-macam reaksi, salah satunya yaitu reaksi kombinasi atau penggabungan, yang kedua reaksi penguraian, yang ketiga reaksi substitusi atau pertukaran, dan yang kelima yaitu reaksi netralisasi atau penggaraman. Jadi itulah tadi hasil pemaparan materi saya mengenai dari bab 1 sampai dengan bab 6. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.